Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini Minda Utami, BP 2101042030, Prodi D3 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Padang. Saya akan menyampaikan materi bab 9 tentang sholat dan keutamaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang masalah. Sholat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Sholat tersusun dari berbagai jenis ibadah seperti zikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, ruku, sujud, menghadap kiblat, berdoa, bertasbih, dan takbir. Sholat merupakan ibadah yang paling utama yang diwajibkan kepada kita semua sebagai muslim. Sholat merupakan oleh-oleh yang diwahyukan langsung kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Pada malam Isra Mi'raj, Rasul ke Sidratul Muntaha, maka sudah barang jelas bahwa sholat merupakan ibadah diutamakan dalam agama Islam. Sholat menempati urutan kedua dari rukun Islam setelah syahadat. Sholat juga merupakan salah satu media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat sebagai media komunikasi kita kepada Allah, maka kita bisa menangis, memelas, berkeluh kesah atas segala sesuatu hal yang menyesakkan dada. Dalam sholat telah terhimpun segala bentuk dan tata cara yang dikenal oleh kalangan umat manusia sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara logika sholat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan umat Islam dengan gerakan-gerakan saja, seperti gerakan ruku, sujud, tunduk, dan sebagainya. Hal demikianlah yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalah: apa pengertian sholat? Apa tujuan dan keutamaan sholat? Apa fungsi sholat khusyuk dalam kehidupan? Apa hikmah sholat jika dilihat dari segi keimanan dan kesehatan? Tujuan: untuk mengetahui pengertian sholat, untuk mengetahui tujuan dan keutamaan ibadah sholat, untuk mengetahui fungsi sholat khusyuk dalam kehidupan, untuk mengetahui hikmah sholat dilihat dari segi keimanan seseorang dan kesehatannya. Bab 2 pembahasan. Pengertian sholat. Secara etimologi, sholat mengandung berbagai arti, yaitu sholat berarti silah, yaitu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, sholat berarti zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, sholat berarti doa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D, sholat berarti mi'raj, yaitu naik jiwa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, salat berarti tazkiyah dan dengan syahadah, yaitu mensucikan hati atau jiwa dari segala bentuk kemusyrikan yang melekat di hati. F, salat berarti memperkukuh dan memperkuat rohani, melahirkan rasa percaya diri. G, salat berarti meningkatkan daya konsentrasi, melatih disiplin diri. H, salat berarti melatih keseimbangan antara spiritual, emosional, intelektual, dan nafsu biologis di bawah kekuasaan iman. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Hukum sholat fardu 5 waktu adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akhil balik serta normal atau tidak gila. Tujuan dan keutamaan sholat. Tujuan sholat adalah untuk menyembah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencegah manusia berbuat keji dan munkar. Berikut ini 8 keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama, mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Seperti yang terdapat pada Quran Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut adalah esakanlah aku dan sembahlah aku tanpa mempersekutukan aku. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah sholatlah kamu untuk mengingatku. Menurut
pendapat lain maksudnya ialah mendirikanlah sholat bila mana kamu ingat kepadaku. Makna yang kedua ini diperkuat dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Al-Musanna ibnu Said dari Qatadah, dari Anas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, apabila seseorang di antara kalian tertidur hingga meninggalkan sholatnya atau lupa kepada sholatnya, hendaklah ia mengerjakannya saat mengingatnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa tidur meninggalkan sholatnya atau lupa kepadanya, maka kifaratnya ialah mengerjakannya dengan segera manakala ingat kepadanya. Tiada kifarat lain kecuali hanya itu. 2. Menjadi penolong. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seseorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukuri, atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Sabar itu ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal taqarrub. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jelas ini bukan hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan istighfar atau memohon ampun dari segala macam cela. 3. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya Allah itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu mengandung dua hikmah, yaitu dapat menjadi penjaga diri dari perbuatan keji dan munkar, maksudnya dapat menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara marfu telah disebutkan, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan dan keji dan munkar, maka tiada lain ia makin bertambah jauh dari Allah. 4. Menghapus dosa. Terdapat pada Quran Surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sekali-kali seseorang mukmin melakukan suatu dosa kecil, lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atas dosanya itu. 5. Bentuk syukur kepada Allah. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air kecil atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Yang 6. Amalun utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki telah pernah bertanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menghapus semua kesalahan. Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di dalam pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih ada kotoran daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari. 8. Cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat, dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. 2.3. Fungsi salat khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Khusyuk dalam salat ialah melakukan salat dengan sikap taat dan tunduk kepada perintahnya, takut salatnya tidak diterima, mengharapkan ampunannya, dan selalu merasa diawasi olehnya, sehingga timbul semangat untuk salat dengan sempurna, supaya menjadi dekat kepadanya. Secara sederhana, khusyuk salat dapat dibagi menjadi 3, yaitu lahiriah, yaitu melakukan gerak-gerik salat dan ucapan-ucapannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Batiniyah, yaitu melakukan salat dengan hati penuh rasa harap, cemas, takut, diawasi dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat dan suasana mendukung terciptanya pelaksanaan lahir batin dalam melakukan salat. Bila seorang muslim dapat melaksanakan salat lahir batin seperti suasana hati orang yang menghadapi ajal, maka dapat dikatakan dia melakukan salat dengan khusyuk. Jadi salat tidak hanya memerlukan sikap tenang dan konsentrasi pikiran saja, tetapi juga perasaan taat, takut, cemas, harap, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, seorang muslim tidak bisa dikatakan mendirikan salat dengan khusyuk. Salat yang khusyuk berfungsi sebagai berikut, memberi keuntungan di dunia dan di akhirat. Maksudnya di dunia kita dapat hidup bahagia sehingga terjauh dari perbuatan nista dan mencelakakan diri, terjauh dari perbuatan keji dan merusak diri sendiri. Hal tersebut dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat ini ialah bahwa orang-orang yang melakukan salat dengan benar, yaitu salat dengan khusyuk, pasti akan terjauh dari hal-hal yang merugikannya, merusak akhlaknya, dan melindunginya dari segala macam keburukan yang mengancam ketenangan hidupnya. Salat merupakan urusan yang paling besar dalam usaha manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingatnya. Tujuan salat semacam ini akan tercapai hanyalah bila salat kita lakukan dengan sikap tunduk lahir batin penuh rasa harap dan cemas akan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta sikap penuh pengagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sikap semacam ini tentu kita tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan semangat tolong-menolong kepada fakir miskin, yatim, dan orang lemah lainnya. Hal ini termasuk dalam Quran surat Al-Mutaffifin
Mudaththir ayat 43-45. Dari ayat di atas kita memperoleh gambaran bahwa orang-orang yang sholat benar akan memiliki sifat suka menolong kepada orang-orang miskin dan kaum lemah lainnya. Sholat yang khusyuk akan menjauhkan orang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam sikap melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin ialah menolong dan memberi makan orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang lemah. Tegasnya, salat khusyuk dapat melahirkan sikap kepedulian sosial yang tinggi pada golongan yang lemah. 2.4 Hikmah salat. 1. Dapat mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan salat, kita diwajibkan untuk berwudu secara lahir. Wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan salat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh wajahnya akan cerah. 2. Menerangi hati. Orang yang menjalankan salat hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat Allah. 3. Menyehatkan badan. Menjalankan ibadah salat juga akan membuat badan sehat. Sebab ritual dan gerakan salat seperti halnya orang yang sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki semua kita gerakkan. 4. Menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Salat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah salat. Karena itu, bagi orang yang menjalankan salat insya Allah akan merasa tenang saat di dalam kubur karena akan diterangi dari amal ibadah salat. 5. Menjadi sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan salat. 6. Kunci membuka pintu langit. Orang yang rajin menjalankan salat dan terus berdoa, insya Allah akan dibukakan pintu langit untuknya, dalam artian doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Memberatkan timbangan. Salat adalah barometer keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakannya atau menjalankan salat 5 waktu, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Hadis riwayat Dailami. 8. Tempat keridoan Allah. Salat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Tiada suatu keadaan seseorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. 9. Bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya dan yang menjalankan salat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan atau Jannatun Naim. 10. Menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan salat 5 waktu, maka salatnya kelak akan menjadi cahaya hujah dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak dapat memelihara salatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, dan Hannam. Hadis riwayat Ibnu Nas. Dari makalah tersebut, kesimpulan yang dapat diambil, salat merupakan inti dari segala ibadah dan juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak dan bisa juga runtuh. Salat 5 waktu merupakan latihan pembinaan disiplin pribadi untuk secara teratur dan terus-menerus melaksanakannya pada waktu yang ditentukan dan sesuai dengan rukunnya, sehingga akan terbentuk kedisiplinan pada diri individu tersebut. Keterangan di atas menunjukkan bahwa pentingnya menunaikan salat 5 waktu, maka dibutuhkan peranan orang tua dalam memotivasi anak agar bisa mengamalkan salat 5 waktu, terutama sejak anak masih kecil. Sebagai orang tua tentu bertanggung jawab atas salat putra dan putrinya dan hendaknya berlaku tegas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik anak untuk melaksanakan salat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.